Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Sholat zuhur di Masjid A2 Bandar Lampung, Anies ajak jemaah doakan Palestina. Calon Presiden Anies Baswedan mengajak warga Lampung ikut mendoakan rakyat Palestina yang saat ini sedang digempur Israel. Hal itu disampaikan Anies Baswedan seusai menunaikan sholat zuhur di Masjid A2 Wai Halim, Bandar Lampung, Kamis 7 Desember 2023. Anies tiba di Masjid A2 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Di sana ia disambut hangat ratusan jemaah. Dalam kesempatan itu juga Anies bertindak sebagai imam sholat zuhur di Masjid A2. Selesai sholat ia memimpin doa bersama. Dalam doanya ia meminta para jemaah agar senantiasa sehat, diberi kemurahan rezeki dan mendoakan warga Palestina yang sedang terkena musibah. Anies mengaku tidak ingin membahas terkait politik di masjid. Pasalnya masjid merupakan rumah ibadah. Pasca sholat zuhur, Anies Baswedan melanjutkan perjalanan ke kampus Universitas Malahayati Bandar Lampung. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, Polres Lampung Selatan ikut buru 4 tahanan narkotika Polda Lampung yang kabur. Polres Lampung Selatan juga ikut memburu 4 tahanan narkotika atau narkoba Polda Bandar Lampung yang kabur. Diketahui 4 tahanan narkotika atau narkoba yakni Muslim Maulana, M. Nasir, dan Asnawi kabur dari Rutan Tahti Polda Lampung pada Rabu 6 Desember sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hingga kini 4 tahanan narkoba yang kabur dari Rutan Tahti Polda Lampung itu belum juga ditemukan. Senada dengan Kapolres Lampung Selatan yakni AKBP Yusriandi Yusrin menyebut pihaknya ikut membantu memburu 4 tahanan narkotika Polda Lampung yang kabur. Sampai saat ini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap para pelaku. Sementara itu juga Kepala KSKP Bakahuni AKP Firman Widya Putra juga ikut melakukan pencarian terhadap para pelaku yang kabur dari Polda. Sebelumnya diberitakan bahwa Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti mengatakan para tahanan ini merupakan kurir yang tertangkap pada 2 kasus yang berbeda. Lebih lanjut, Umi menyebut peristiwa tersebut diketahui ketika salah satu tahanan berteriak kepada petugas jaga bahwa ada tahanan yang melarikan diri. Sebelumnya, satu di antara kasus yang sempat viral dari 4 tahanan yang kabur, yakni video detik-detik polisi menggagalkan penyelundupan 58 kg sabu di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Tenggelam saat cari rumput, peternak ditemukan tak bernyawa di Sungai Wai Seputih, Lampung Tengah. Sempat hilang karena tenggelam, seorang peternak di Lampung bernama Suyanto ditemukan sudah tak bernyawa pada Kamis 7 Desember 2023. Suyantno tenggelam bersama karung berisi rumput di Sungai Wai Seputih, Lampung Tengah pada Rabu 6 Desember sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Reza, yang berusia 30 tahun warga setempat, mengatakan mulanya Suyatno dilaporkan telah hilang oleh anaknya. Pasalnya korban pergi sejak pagi namun tak kunjung pulang. Juga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sepeda dan sendal Suyatno ditemukan di lokasi. Kemudian seorang pemancing menemukan sebuah karung berisikan rumput mengambang di sungai sejauh 1 km dari lokasi terakhir korban mencari rumput atau sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Senada dengan hal itu, petugas Basarnas Lampung tiba di lokasi pada Kamis 7 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tim rescue kantor SAR Lampung Hendra Wahyu mengatakan setibanya di lokasi pihaknya dibantu tim gabungan langsung melakukan pencarian. Menggunakan pantauan visual, tim gabungan dengan dibantu masyarakat menyisir sungai hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pencarian korban kembali dilakukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hasilnya korban ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia.
pada 10.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke kabar selanjutnya, warga 2 desa di Pesawaran minta proyek spam dihentikan. Puluhan warga dari 2 desa di Kecamatan Kedondong mendatangi kantor DPRD Pesawaran pada Kamis 7 Desember. Mereka mendesak agar proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM dihentikan. Warga asal desa Pesawaran dan Sukamandi di Kecamatan Kedondong itu mengaku keberatan dengan proyek pembangunan SPAM di wilayahnya. Koordinator aksi Iwan mengatakan, proyek itu dikhawatirkan dapat membuat debit air di Wai Kali Buntu semakin berkurang. Dia menjelaskan, pihaknya ingin menyampaikan keberatan tersebut kepada DPRD dan Dinas PUPR Pesawaran. Ia juga meminta pihak dinas untuk mencari sumber air alternatif untuk proyek SPAM. Menurut dia, ada upaya lain yang bisa dilakukan agar proyek bisa diteruskan, misalnya dengan membangun SPAM di bagian bawah Wai Kali Buntu. Kabar selanjutnya, Kejari Tanggamus tahan tersangka baru korupsi DAK Lebah Madu. Kejaksaan Negeri Tanggamus menahan tersangka baru kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus fisik bantuan kelompok tani mandiri Lebah Madu pada tahun 2021 di Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus pada Kamis 7 Desember. Kasih Pidana Khusus Kejari Tanggamus yakni Ari Chandra Pratama mengatakan tersangka baru tersebut yang ditahan berinisial Ki. Ki sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober 2023. Tersangka akan mendekam di rutan kelas 2B Kota Agung selama 20 hari ke depan. Kabar terakhir, Tribuners, Ditjen PPI, Indonesia perkuat hilirisasi produk kelapa berkelanjutan. Indonesia saat ini sedang memperkuat hilirisasi produk kelapa berkelanjutan. Hal itu dikatakan oleh Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Reza Pahlavi Hairul sesuai dengan International Coconut Community ke-59 di Santika Premier Lampung, Bandar Lampung pada Kamis 7 Desember. Dalam konferensi pers tersebut, pihaknya mengatakan bahwa masing-masing delegasi yang hadir telah bertukar gagasan juga tata cara dalam mengembangkan industri kelapa terhadap negara-negara penghasil komoditas kelapa. Dikatakan juga, bila saat ini Indonesia sedang dalam proses memperkuat posisi sebagai negara yang mampu mengembangkan produk kelapa berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu yang paling penting adalah tentang bagaimana menyejahterakan para petani. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata kunci utama terkait pengembangan produk kelapa berkelanjutan di Indonesia adalah dengan menjadikan produk kelapa sebagai nilai tambah. Hal itu dikarenakan seluruh bagian dari kelapa bisa bermanfaat untuk beragam produk. Juga menurut dia, kelapa bisa dikatakan sebagai pohon kehidupan. Kembali juga dijelaskan bahwa Indonesia secara perlahan terus menguatkan hilirisasi kelapa dengan cara tidak menjual mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan agar bisa menambah nilai tambahnya. Upaya lain dalam mendorong hilirisasi produk kelapa berkelanjutan adalah dengan menjalin kerjasama lewat kemitraan strategis kelapa. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Ikuti terus perkembangan kasus lainnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Facebook Tribun Lampung dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.